tahan. Berharap nanti dengan banyak yang menahan, nanti akan naik. Belum tentu. Ya, perlu ngecek datanya dulu. Oh, kondisi. Karena gini, sebenarnya kalau kita ini ya, di dunia sales itu ada data yang namanya data seasonal data. Itu penting, ya, seasonal data. Oh, kalau Januari segini, Februari segini, dan seterusnya. Kasus kedua, risk scoring, ya, eh, ini banyak kalau misalnya kita mau, yang mana yang pernah saya lakukan ketika eh, menggarap, eh, bukan menggarap ya, bekerja bersama teman, menggarap riset tentang manajemen resiko pada ini apa platform offshore. Ini cerita juga lama, tahun 2000, ya persis 10 tahun yang lalu. Jadi setiap platform offshore itu, minyak itu, kita scoring resikonya berdasarkan pertimbangan macam-macam. Dan itu bisa dinamik. Karena apa kan tergantung cuaca. Kalau pas cuacanya lagi nggak bagus ya mungkin skornya rendah. Ya, kalau pas cuacanya nggak bagus dia menjadi tinggi skornya. Gitu. Nah itu kita pelajari ada seasonalnya, ada musimnya. Tuh. Nah ini yang tadi saya ulangi lagi. Kalau pakai AI itu kecenderungannya memang lebih cepat. Kalau kalian udah pakai AI tapi nggak lebih cepat, nah ini masalah. Ya, ya tentunya nanti kualitas. Walaupun kualitas keputusan itu faktornya banyak. Tapi setidaknya dengan adanya AI, dia sedikit menjadi pembanding. Pembanding. Nah, yang jadi masalah adalah penggunaan yang tidak bijak dan nggak ada pengawasan. Jadi sekarang ini eh, kalau di Eropa itu sudah ada ya akta penggunaan AI tahun 2023. Di Amerika baru muncul awal 2025. UI juga 2025. Amerika 2024. Yang paling ketat itu Eropa untuk masalah penggunaan AI yang tidak bijak ini. Eh, Bisa ada hukumannya, akta Eropa itu. Nah, intinya satu bahwa harus ada pengawasan karena penggunaan AI itu kalau di Eropa kalau di luar negeri saya ngomong Eropa dan US itu bahkan penggunaan AI itu ada levelnya, beresiko berbasisnya resiko. Jadi resiko rendah, menengah, tinggi. Yang beresiko tinggi itu semisal untuk keamanan nasional. Nah, apakah jika ada sebuah, ya semisal Departemen Pertahanan mau memutuskan satu keadaan aman atau tidak pakai AI, lalu hanya mengandalkan AI saja, ini nggak boleh kalau di luar sana. Nggak boleh. Harus manusia yang terakhir memutuskan. Dan harus diawasi. Kayak gitu. Ya. Nah, memang isunya adalah
Karena kita ini sering punya data tidak bagus. Atau memaksakan datanya itu jadi bagus padahal tidak bagus. Ya, terlalu menggantungkan. Ya. Eh, Bahkan mungkin ada data-data privat privat masuk ke AI. Ya. Udah masuk ke AI. Jadi misalnya apa? eh ini kalian kerja di apa firma hukum misalnya di lembaga hukum ada kasus klien wah dicek pakai AI padahal kan itu data pribadi dan ada kasusnya. Tuh. Hmm. Belum kalau nanti hubungannya sama bisnis, keputusan bisnis kalian yakinkah mau berbasis AI? AI hanya supporter, jangan pokoknya manut AI, udah masalah. Nah, di sisi lain sekarang ya kayak Indonesia tuh sudah mulai ya kayak contoh terakhir UI lah ya UI tahun lalu sudah punya edaran penggunaan AI. Jadi kalau judulnya ada edaran tata cara panduan menggunakan AI itu masuknya ke governance, AI governance. Jadi AI itu memang harus dibuat tata kelolanya, ada panduannya, ya, ada pengawasan, ada panduan, sehingga kita bisa bergeser. Pertanyaannya menjadi ini bisnis saya menggunakan AI untuk membantu saya membuatkan keputusan. Lalu nanti kalau keputusan saya ternyata salah, itu siapa yang akan bertanggung jawab? Itu misalnya saja. Atau kalau misalnya penggunaan AI berlebihan, apa nanti hukumannya? Itu. Jadi AI itu perlu di governance, ya, perlu ditata dan dikelola. Nah, ini untuk di dunia bisnis yang berhubungan dengan data analitik ya, udah banyak sih. Tableau itu gratis sih. Saya malas installnya. Ya, dari semua ini yang pernah saya mainan ya Google Cloud Natural Language itu. Ya. Intinya ada banyak ya, memang udah banyak banget lah sekarang ini AI platform yang untuk mendukung apa ini eh, bisnis udah banyak. Oke, jadi eh, punya banyak data tidak menjamin keputusan itu jadi lebih baik. AI berhenti hanya diusahakan AI itu berhenti pada tahap pendukung keputusan, bukan penentu keputusan. Berbahaya. Eh, dan sebaiknya AI itu dibuat tata kelolanya. Ya, kayaknya di Indonesia itu edarannya tahun 2023 kayaknya. Sudah ada edaran tentang penggunaan AI, tapi belum ada hukum, belum. Itu nanti jatuhnya ke UU ITE sih soal. Ya. Jadi yang sebenarnya diperlukan itu adalah membuat keputusan yang lebih baik. Nah, kalau saya gabungkan dengan materi ini di bidang di dunia research and development, penggunaan AI itu sudah masif. Silakan lah.
Kalau yang ikut media sosial udah apa tuh? Systematic literature review dengan AI, apapun lah ingin AI, ya, ya. Nggak salah, bagus, ya kan? Bisa mempercepat, mengakselerasi, tapi jangan sampai mengaku, bukan mengaku, menjawab, wah saya nggak tahu itu semua dikerjain pakai AI. Itu banyak terjadi di mahasiswa informatika yang terakhir-terakhir ini. Banyak banyak dibantu AI, tapi dia tidak berani mengambil tanggung jawab. Ya, yang bagus kan tetap mengambil tanggung jawab, tapi nggak mau karena percaya banget sama AI. Wah, ini saya pakai AI apa gini. Masa salah sih? Wah, sudah. Jadi ada satu harga yang sebenarnya dibayar ketika menggunakan AI itu menjadi lebih cepat, menjadi lebih hemat. Tapi ada satu harga besar sebenarnya yang kita bayar itu adalah bukan langganan, bukan, tapi kepercayaan dari keputusan kita, kepercayaan dari data yang dihasilkan melalui AI tersebut, ya. Melalui AI tersebut, eh, kan ada hasilnya dan informasinya. Itu seberapa bisa dipercaya. Hmm. Jadi kalau dulu ya kita try and error ya kan, kalau mau riset insting skalanya nggak bisa besar ya kan, karena tergantung ya mungkin banyak di try and error. Tapi dengan adanya AI sekarang, proses try and error ini bisa dibuat eh, dulu gitu loh, dibuat secara secara simulasi melalui AI. Ya. Jadi banyak, jadi sekarang ini bisa dibilang eksperimen bisa banyak dibantu oleh AI. Dan ya ini, dengan kita punya banyak data dan informasi untuk membuat sebuah keputusan, maka inovasi kita ini harusnya tidak lagi reaktif, tetapi menjadi ke proaktif. Oh, saya jadi tahu. eh Besok tuh yang diperlukan dunia itu apa? Ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau mulai riset, milih judul apa, nah saat itulah sangat bagus sekali kalau mau pakai AI. Wah, nanti saya judulnya apa? Saya misalnya bidangnya ini, situasi terkini apa? Saya bisanya apa? Wah, konsultasikan dengan AI. Wah, itu bisa. Ini udah tadi dibahas. eh, Memang kita perlu data, ya. Ini materi memang saling melengkapi. Eh, Sekarang ini di dunia data driven research and development itu ada satu isu tambahan adalah saya nggak tahu nanti di sini ada nggak ya, adalah etika. Ya. Jadi buat teman-teman yang nantinya akan eh, riset, tesis, ketika mengumpulkan data, tolong data jangan sampai ada yang hilang. Entah digitalisasikan dengan baik ataupun gimana lah. Intinya data nggak boleh hilang sampai paling tidak 5 sampai 10 tahun lah simpan.
Karena ya satu sisi bisa jadi data itu nanti diperlukan lagi, tapi bisa jadi satu sisi data ini sebenarnya data yang limited access, agak jadi agak gimana gitu loh, nggak boleh. Nah, cuman di satu sisi kalau kalian nanti sudah mulai mencoba publikasi ke jurnal-jurnal yang bagus, kalian diminta mengupload data kalian. Kalau cuma jurnal nasional sih nggak banyak, nggak peduli. Mau datanya kayak gimana, yang penting paper kalian bagus. Kalau di sana yang bereputasi, data kalian sampai harus diminta. Jadi AI tidak hanya mendukung inovasi produk, tapi proses internal. Nah ini, semua ini bisa dilakukan menggunakan AI. Trend detection, market market pattern discovery. Walaupun sekarang ini emang agak sulit ya. Hmm. Nah, kita bisa mensimulasikan banyak testing-testing, bahkan prototyping bisa dibantu oleh AI untuk sekarang ini. Hmm. Saya bisa cepatkan saja. Nah, tetap ini yang saya bilang, human judgment tetap diperlukan. Ya, human judgment tetap diperlukan. Tidak bisa eh, eh, dibiarkan liar penggunaan AI. Jadi, nah, apalagi sekarang kok ada tuh ya iklan-iklan pakai Claude bisa jadi paper satu. Beuh. Katanya kalau tiba-tiba ada kesalahan di sana yang karena kita terlalu percaya pada AI, siapa yang mau disalahkan? Hmm. Saya nggak tahu udah pernah cerita atau belum, ya saya pernah. Paper saya kedetek pakai AI. Hanya di beberapa paragraf. Memang paragraf itu saya biarkan. Kena ya wis. Ya saya yang salah. Nih, jadi pastikan eh, juga data-data yang private jangan di-upload ya. Data-data klien lah apa yang private jangan. eh ini memang yang poin kedua agak challenging ya. Sebenarnya teman-teman tuh kalau punya ide riset itu ditahan dulu. Jangan segera dimunculkan. Kalian lakukan studi-studi sendiri dulu. Sampai ide itu mungkin sudah ada hasil kecil, preliminary, barulah kalian buka. Nggak apa-apa. Supaya apa? Nggak suatu ketika jadi kasus. Duh, itu ide saya kok dia yang ngembangin. Nah, kamu pernah koar-koar mungkin di media sosial atau apa. Bocor, wis. Oke, tapi nanti yang tentang security kita bahas terpisah ya. Agak belakangan nanti. Oke, ini tidak banyak. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan bagaimana menggunakan AI di dunia penelitian. Saya sendiri gini, melihat saya punya beberapa mahasiswa S3 di Malaysia. Saya melihat sendiri dengan adanya AI yang sudah masif ini, saya lihat mahasiswa jadi lebih produktif. Mm-mm. Eh, saya mengingat dulu zaman saya S3, itu kadang kalau apa sih dalam tanda petik
cuntel, udah mungkin bukan bad mood. Bad mood itu adalah efeknya, tapi mentok dan nggak punya temen ngobrol tentang kerumitan pekerjaan kita. Ya udah, kalau nggak punya pelampiasan bisa stres. Saya untung dulu kadang mancing, main bola, ya kan? Jadi bisa rilis stresnya. Nah, kalau yang sekarang teman-teman bimbingan saya itu saya lihat mereka asik aja. Nggak ada cerita mentok. Nah, bisa ngobrol sama AI. Oh, ini kalau kayak gini gimana ya? Kayak gini gimana? Gimana? Jadi gini, saya juga kasih tips buat teman-teman. Kalau mau pada akhirnya me- memutuskan pakai AI, itu jangan yang sekali langsung itulah keputusan. Sekali jalan lalu terus. Kalau bisa tidak, tapi setelah beberapa kali, kalau gini gimana, kalau kayak gini gimana, kalau kayak gini gimana, kalau kayak gini gimana, kalau ini tambah ini nanti gimana, gini gini gimana, baru sampai oke, apa rekomendasimu ini. Jadi kalaupun kita ngobrol sama AI itu, jangan sampai muncul cuma satu eh, satu opsi, ya harus banyak opsi. Hmm, ya sekarang pun pimpinan nggak bisa nggak pakai AI ya. Nggak tahu pimpinan negara kita pakai AI atau tidak ini. Jadi ya leadership eh, siapapun memimpin bisnis harus melek AI. Ya, nggak mungkin tidak. Oke. Eh, ya memang di posisi kita masih berpikirnya berharap pimpinan yang mendukung. Tapi sebenarnya kita pun akan menjadi di posisi itu untuk pekerjaan yang lain. Eh, nah ini banyak mahasiswa itu yang over automation ngandel ke AI terus dan bahkan berkurang level kreativitasnya, ya sehingga lupa bahwa oh iya masalah ini tuh nggak cocok di dunia saya atau di budaya saya gitu. Oke, yang lain ini saya oh ya ini belum saya upload ya. Oke, sambil mempersiapkan saya presensi mungkin saya coba cek kemarin yang sudah sempat ngumpulin tugas, coba kita lihat dulu salah satu pertemuan ke 8, coba saya klik dulu coba. Hmm, si yang waktu itu accounting ya. Wah, rajin apa pada ngumpulin semua walaupun ada yang terlambat. Jadi saya sekarang modelnya gitu ya. Kalian yang dikumpulkan itu pakai Google Doc aja kalau bisa ya. Ya, nanti dibuat di komentar gitu juga nggak apa-apa. Coba ini yang ngumpulin telat dulu ya, saya ambil eh, siapa ini Mas? Apa sih yang komentar saya tanyakan? Fungsi keuangan, masalah utama sebelum digunakan ya kan. Oke. Ini Mas Adi Adi Pratama kayaknya belum lama ngumpulin deh. Tuh, baru hari ini. Kita lihat, kita coba Mas Adi Pratama coba saya. Eh, oh, bentar. Kok saya loginnya ke sini? Oke, kok aneh. Oke. Jadi Mas Adi Pratama ada ya? Hmm.
Ada nggak sih? Ada. Oh, ini Mas Ridwan mau tanya dulu, silakan. Yang mau nanya, monggo. Iya, Yang Pak. tadi ngaco. Monggo. Pak, em, bagaimana pengalaman Bapak ya? Bagaimana AI itu mengelola, bagaimana kita mengelola tacit knowledge dengan menggunakan AI, Pak? Karena kan tacit knowledge itu kan kalau di industri saya terus terang sangat penting sekali ya. Banyak banyak knowledge atau ya banyak knowledge yang sebetulnya dimiliki oleh pendulu-pendulu atau mungkin teman-teman yang mengerjakan project dan itu tidak bisa dituangkan dalam sebuah data gitu, Pak. Nah, itu kira-kira bagaimana kita bisa merekod itu dan mengoptimalkannya, mengemasnya dalam AI, Pak. Mungkin perlu diceritain dulu saya. Bis, kerjaanmu apa? Kayaknya belum. Oh iya, saya Ya, di ini Pak, industri konstruksi, Pak. konstruksi. Ya, Oh, oke. Properti ya. ya infrastruktur lah. Itu Ya, kan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang berhubungan sama stakeholder, kemudian yang sebetulnya pasti nggak mungkin ada datanya gitu, Pak. Nah, oke. itu bagaimana cara kita bisa uh, mengelola tacit knowledge itu menggunakan AI, gitu, Pak. Oke. Jadi dari ini kebetulan saya pernah membaca terkait hal ini ya. Kan nanti eh, musuhnya adalah orang-orang yang sudah lampau gitu kan ya, dalam tanda petik gitu ya Mas Ridwan ya. Orang-orang yang sudah lampau itu knowledge-nya digimanain, ya kan? Kan melekat pada mereka. Sedangkan kalau boleh dibilang AI itu lebih banyak bisa kalau boleh dibilang itu lebih ke explicit knowledge. Iya, data driven kan, Pak. Tergantung Mm-mm. datanya kan. Ya, jadi explicit knowledge kalau AI itu lebih ke sana kecenderungannya. Sedangkan tacit knowledge kan melekat pada orang. Nah, sebenarnya, nah ini saya bilang sebenarnya dulu ya. Memang saya belum pernah bermain di dunia konstruksi. Oke, kebetulan adik saya saja sih yang dia anak arsitek, jadi kadang pernah cerita ini itulah ya. Eh, tapi saya coba analogikan sama dengan di dunia industri yang lain. Eh, saya yakin pernah lah mendengar, waduh, kalau kerjaan kayak gini tuh dia ini yang tahu, kita semua nggak ada yang tahu. Pernah ya? Betul, betul. Iya. Dan itu kayak kalimat sakti, ya kan? Jadi seperti menggantungkan pada satu orang. Padahal organisasi yang bagus itu, ya mohon maaf, mungkin ada yang tidak setuju dengan saya. Organisasi yang bagus itu tidak peduli siapa orangnya. Yang penting knowledge-nya itu ada pada organisasi itu, bukan pada orang. Nah, memang yang harus dilakukan adalah siapapun yang bekerja di organisasi tersebut harus mendokumentasikan setiap proses yang pernah dia jalani. Ini yang menjadi kelemahan kita. Sering ngerjain proyek, tidak ada dokumentasinya. Gitu loh. Proyek sana sini, nggak ada dokumentasinya. Bukan ini dokumentasi bukan dalam hal foto, postingan, bukan. Tapi memang dokumen, berbentuk dokumen. Dari A sampai Z ketika ya kayak istilahnya apa sih? Buku diari lah ya. Logbook. Nah, paling enak pakai logbook lah. Ada dokumen, tapi yang kan ada nanti ada dua jenis, structure dengan yang unstructured. Nah, nanti AI itu membantunya dari membuat dari yang unstructured menjadi structure. Intinya, log itu harus ada, Mas. Yang jadi masalah tuh ketika menjalani proyek itu log itu tidak ada.
tidak dibuat. Ataupun kalau dibuat ya sudah, dibuat saja. Padahal bisa, alhamdulillah loh kalau sampai ada lognya ataupun tadi diary lah apapun bahasanya ya, itu bisa di-manage menjadi sebuah knowledge. Sehingga itulah namanya, ada nama areanya knowledge management ya. Nah, AI membantu di sana. Dari semua knowledge-knowledge yang tidak terstruktur yang dimiliki orang-orang tertentu itu di apa sih? Diejawantahkan apa sih? Direpresentasikan melalui pekerjaan mereka yang didokumentasikan. Karena kelemahan Tapi besar. izin Mbak, Ya, kalau menurut Bapak nih ya, hmm, eh, sebetulnya kan kalau kita menggunakan logbook, saya juga sebetulnya sekarang ini sedang dalam proses untuk membuat ini apa sistem ya, sistem untuk penerapan logbook. Tapi hmm, logbook hmm. itu kan cenderung sistematis, Pak. Jadi misalkan pada saat kita bekerja itu sumber daya apa yang kita gunakan, terus pekerjaan apa yang kita lakukan. Hmm. Tapi itu kan sebetulnya saya tidak bisa menyebut itu tacit tacit knowledge ya, karena tacit knowledge itu lebih lebih halus lagi mungkin. Ketika ada Mm-mm. suatu masalah yang kompleks, kemudian Betul. kita menyelesaikannya dengan ya berbagai cara yang mungkin tidak lazim gitu ya Mm-mm. dilakukan gitu. Nah itu mungkin knowledge itu yang sebetulnya tidak apa ya. Saya masih belum ketemu bagaimana cara menuangkan itu dalam sebuah data yang akhirnya bisa dikumpulkan dalam bank data dan akhirnya AI bisa mengelola itu gitu. Saya arahnya sih pengennya ke sana gitu. Apakah saya pernah kebayang apakah mungkin ketika misalnya saya menemukan suatu event, satu kejadian terus saya menyelesaikan gitu, saya membuat recording dengan muka saya gitu misalkan, saya membuat recording bercerita gitu. Kemudian AI mentranskrip itu membuat membuat sebuah apa ya, sebuah kerangka yang baik sehingga itu bisa menjadi laporan apakah mungkin itu bisa gitu. Bisa. Atau Kalau dengan langsung konsep saya yang jawab lain. bisa. Ya, kalau langsung saya jawab bisa. Itu hanya salah satu tapi. Tapi Ya, tapi itu kan tidak struktural, Pak. Tidak betul, maksudnya belum struktural bagus gitu. betul. Ya nanti AI lah yang akan membantu menstrukturkan. Begitu. Jadi salah satu gunanya AI itu adalah membuat data-data yang tidak terstruktur menjadi terstruktur. Disitulah sebenarnya. Tapi gini, penyediaan data itu dulu yang harus diadakan, Mas. Ya, Gitu sepakat, loh. Pak. Di penyediaan data itu dulu. Jadi kita tuh apa sih bahasa kasarnya saya? Yang penting ono datanya sih. Penting data nih ya, betul. Heeh. Sono tuh Ini ono kejadian kejadian di perusahaan saya, Pak. Jadi perusahaan Hmm. saya sekarang itu sedang rame-ramenya membuat knowledge management. Hmm. Sampai membuat community of practice, community of interest gitu ya. Jadi Hmm. semua orang boleh menumpahkan semua ide gitu. Hmm. Tapi dengan banjirnya semua ide, banjirnya semua Hmm. knowledge ini, itu membuat kita itu jadi malah bingung gitu. Bingung karena apa? Karena kebanyakan idenya gitu, kebanyakan datanya, terus kita tidak bisa merangkumkan itu gitu. Mungkin ya itu mungkin kita di platform kami ini belum ada AI yang bisa ibaratnya kita tanya gitu. Saya butuh informasi ini dari semua knowledge yang ada, resumekan, nah, mungkin belum sampai sana. Oke. Kalau arahnya adalah apa tadi meresumekan memang itu nanti satu pekerjaan yang agak tricky ya karena eh, nanti yang jadi masalah adalah sisi validitas ya. Sebenarnya yang paling mudah nanti ini kasus yang paling mudah saya melihat sisi yang paling mudah dulu membuat semisal chatbot ya. Semisal chatbot yang data di dalamnya itu tidak terstruktur itu nggak apa-apa. Nah nanti perintah yang ada di dalam AI inilah yang harus kita strukturisasi. Jadi memang kita harus menyiapkan sebuah apa ya? Pertama, kalau misalnya kita tadi arahnya chatbot misalnya, nanti chatbot ini untuk jawab apa saja sih? Oke, untuk jawab apa saja.
Lalu nanti jawaban ini itu dicarinya dengan kata kunci apa, ya. Jadi AI ini sebenarnya bisa, Mas, menstrukturkan data yang unstructured dengan satu perintah itu bisa. Tapi kan mau jadi struktur yang seperti apa? Ini orang konstruksi mestinya lebih paham lah, ya kan? Mau numpuk bata, bata banyak, ditumpuk pasti bisa dengan satu perintah tolong tumpuk. Tapi kan mau ditumpuk yang seperti bagaimana? Nah, AI itu perlu kita perintah dengan cara seperti itu. Tolong ditumpuk dengan cara, misalnya, diurutkan berdasarkan tahun, diurutkan berdasarkan apa eh, tingkat keparahan kejadian, misalnya, gitu. Jadi kitalah di situ sisi human. Makanya yang saya bilang AI ini nggak bakal bisa kerja sendiri tanpa human. Disitulah sisi human. Ya walaupun kalau teman saya yang jagoan, lebih jagoan timbang saya urusannya, yang kayak gitu-gitunya nanya AI lagi. Tolong buatkan bagaimana struktur yang bagus. Nah, nanti ini yang menjadi output dari satu AI masukin ke AI yang lain, barulah nanti dia akan membuat struktur berdasarkan yang hasil rekomendasi AI itu. Itu juga bisa. Kebayang. Jadi sekarang ini, karena saya juga menjalaninya, kita nggak bisa ngandelin cuma satu AI, satu tools. Enggak. Kita memang mainnya multiple. Output dari sini mungkin nggak cuma untuk satu input itu nggak cuma dari satu output, tapi beberapa output tools AI kita masukin. Begitu. Sekarang zamannya kayak gitu sebenarnya. Ya, jadi nggak apa-apa data itu tidak terstruktur, kumpulin aja. Nanti kita perintahnya ke AI itu adalah kita yang menyiapkan strukturnya. Ya kayak pipeline gitu loh, Pak ya, bikin pipeline-nya gitu ya maksudnya. Boleh pipeline atau framework juga boleh Hmm. gitu. Tadi tesit-tesit knowledge yang melekat pada dalam mohon maaf bahasa saya otak manusia yang tersimpan di pengalaman manusia itulah yang memang harus terceritakan baik tertulis ataupun suara ataupun apapun lah. Ya. Eh, jadi kadang gini, saya mungkin ngasih satu analogi, tapi ini memang agak agak challenging ya. Eh, mungkin kita kalau mungkin ada yang suka jalan-jalan ya di sini, traveling kan. Saya juga hobinya traveling. Eh, Kalau yang mau simple kan kita tinggal nanya, saya kalau mau ke sini berapa hari, itu sebaiknya kemana saja, ya kan? Nah, tapi kita sering lupa ada tips apa sih kalau kita mau perjalanan ke sana. Minta tanya. Nah, yang bisa kita lakukan sebenarnya ada salah satu cara yang bisa kita lakukan. Kita googling di YouTube. Bahasa saya gitu ya. Googling di YouTube dari konten-konten tentang wilayah daerah yang mau kita datang. Itu kan sebenarnya tacit knowledge ya, Mas. Betul, Betul Pak, kan? betul. Justru saya kebayangnya dari situ, Pak. Bikin YouTube, video, Ah, ah. ditranskrip, jadi laporan gitu. Iya. Nah, itulah saya kayak gitu. Di, di video itu kan bisa ditranskrip ya. Ditranskrip, kumpulin. Nah, nanti saya suruh baca. Dari tips-tips ini sebaiknya saya apa bagaimana dengan kondisi. Begitu. Kebayang ya, Mas? Ya, Pak. Semoga Baik, Pak. kebayang. Memang challenging-nya berurusan dengan AI itu adalah menyiapkan data, Mas. Betul itu.
Ya, enggak, itu nggak bisa lah. Itu perlu manusia. Ya, Eh, bahkan kayak sekarang sudah ada dunia AIoT saja yang semua data langsung dari IoT masuk ke AI. Itu tetap perlu manusia kok dalam filtering datanya kok. Tetap perlu manusia. Kebayang ya, wah ini saya seneng nih kalau ada diskusinya kayak gini. Oke wes, kayaknya malam ini itu aja dulu ya. Tadinya saya mau bahas, tadi kayaknya satu aja lah. Kadung buka CJ punya Mas. Siapa tadi? Adi Pratama ya. Cek, kok motor saya blur ini, tak gede kita zoom sih. Saya tidak perlu menampilkan punya Mas Adi sehingga saya bacakan saja tadi. Jadi eh, pembahasan tentang fraud detection dan risk management. Oke. Eh, Kalau dulunya di sini Mas Adi menjelaskan tingginya false positif, ya. Salah menandai transaksi sah sebagai transaksi yang curang karena polanya sedikit tidak biasa. Sebenarnya lebih bahaya mana ya? Transaksi sah dianggap curang atau transaksi curang dianggap sah? Ayo, mana lebih bahaya? Dua-duanya bahaya, Pak. Iya, yang paling. Tapi mana yang secara impact itu lebih berat? Transaksi sah dianggap curang atau transaksi curang dianggap sah? Yang curang dianggap sah. Nah, itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kita isunya ke sana sih harusnya. Eh, kita lebih perlu menghadapi yang seperti itu. Transaksi curang dianggap sah. Kenapa? Karena itu impact-nya eh, kerugian, kerugian finansial. Kalau transaksi sah dianggap curang, ini nanti lebih ke reputasi. Kalau misalnya bank ya, banknya, wah ini kok transaksi saya kok dianggap curang sih padahal sah gitu. Artinya secara kerugian finansial di sisi bank itu tidak tinggi. Ini memang sudut pandangnya ke organisasinya ya, begitu. Jadi itu jatuhnya ke eh, bukan false positif, itu jatuhnya ke true negatif, ya, true negatif. Itu. Jadi sebenarnya kita lebih berhadapannya ke sana sih. Eh, Tantangan sebelum adanya AI. Tapi ya sekarang AI pun juga kalau kita ngomongin deteksi fraud itu memang isunya adalah data yang tidak seimbang. Ya, saya cerita saja bahwa kita ini problemnya adalah data yang tidak seimbang. Eh, Kejadiannya adalah karena tadi yang contohkan karena fraudnya cuma sedikit. Bisa jadi karena sistem ini akhirnya dalam tanda petik tidak terlatih mendeteksi fraud, maka dia nggak bisa mendeteksi fraud. Dia lebih terbiasa mendeteksi sesuatu yang normal. Padahal ada kejadian sebenarnya fraud, tapi normal, dianggap normal karena tidak terlatih sistem ini. Gitu. Jadi lebih ngerinya kan di situ. Ya. Eh, Makanya sekarang ini riset AI untuk fraud ini memang eh, jatuhnya ke masalah keseimbangan data. Banyak jatuhnya ke sana, keseimbangan data. Bagaimana menghandle data yang tidak seimbang itu, ya. Ini sedikit membahas tentang punya Mas Adi Pratama, ya. Dia mengangkat
tingginya angka false positif dan ketidakmampuan mendeteksi pola baru. Betul, deteksi pola baru. Ya, jadi masih dianggap normal nanti kalau ada pola baru yang memang masih sedikit karena ngandelin AI itu. Ya, kalau skalabilitas itu isunya di manusia. Ya, betul. Ya. Jadi AI pun kalau boleh dibilang itu juga masih belum bisa banyak membantu untuk mendeteksi pola baru. Belum. Hanya mungkin dia memberikan warning saja. Tapi deteksi persentasenya juga pasti tidak akan tinggi dalam kasus fraud transaction. Karena yang normal jauh lebih banyak. Begitu. Kecuali memang kita membuat sistemnya yang tadi bisa menghandle data tidak seimbang. Begitu. Nah, ini itu biasanya terlupa ya bahwa isu besar di dunia fraud transaction detection itu adalah data yang tidak seimbang. Karena data yang lebih banyak adalah data yang normal ketimbang data yang fraud. Jadi si AI lebih terbiasa mendeteksi yang normal. Begitu. Apalagi misalnya kita threshold-nya adalah kalau deteksinya itu misalnya di set 80%, udah ini mesti normal. Nah, itu. Oke. Wah, ada Vetsai ini pakai ini. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari satu saja dulu ya. Mungkin sebenarnya saya ingin bahas lagi yang lain, nanti kita cari waktu lain. Ya, tapi alhamdulillah malam ini kita membahas tentang sebenarnya dua materi, tetapi saya coba gabungkan dari eh, satu pipeline, eh, melihatnya dari ujungnya. Kita memerlukan inovasi. Inovasi ini pasti hasil dari sebuah keputusan, dan keputusan itu harus keputusan yang cerdas. Dan untuk mendapatkan keputusan yang cerdas ini kita memerlukan data. Ya. Data ini, data yang banyak sekali, termasuk tadi kalau lagi dibahas sama Mas Ridwan tadi ada tacit knowledge dan sebagainya, eksplisit dan tacit. Ya. Ini akan menyusun semuanya sampai dengan adanya satu keputusan inovasi. Ya. Ya kayak saya mungkin lupa belum cerita. Dulu teman saya itu punya bangun hotel di awal-awal saya lupa nggak tahu sini ada orang Balikpapan atau tidak, saya lupa nama hotelnya, tapi dulu ini cerita sekitar 15 tahun yang lalu bangun hotel di Balikpapan itu dia menyediakan di hotelnya itu eh, apa eh, ciki ciki ya untuk pengunjung, apa kalau orang datang tuh, tapi tidak cikinya digratisin, tapi tidak disediakan minum, nggak ada welcome drink. Welcome drinknya harus beli. Nah, dia mahalkan di sana. Itu setelah dia mempelajari banyak itu inovasinya dia katanya berbisnis minuman saat orang datang ke hotel sudah dibisniskan dengan memperbanyak kasih di ciki dikasih, pasti orang haus makan ciki. Nah, gitu. Oke, itu saja. Nanti seperti biasa prosesnya akan saya mohon maaf saya belum merekap, tapi semua ada rekamannya di Panopto. Nanti saya akan masukkan secara manual. Itu saja. Terima kasih atas waktunya, teman-teman. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke.